Jiwa terpilih, dengarkan dengan seluruh kesadaran batinmu, bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan ruang terdalam di dalam dirimu yang selama ini menyimpan lelah, harap, dan doa yang tidak selalu terucap. Ada momen-momen tertentu dalam kehidupan yang tidak datang sebagai kebetulan, melainkan sebagai simpul waktu yang telah lama disiapkan. 8 Januari 2026 adalah salah satu simpul itu. Ia tidak datang dengan gemuruh, tidak pula mengetuk dengan keras. Ia hadir pelan namun membawa bobot perubahan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Selama ini engkau mungkin hidup dalam fase menunggu tanpa kepastian. Ada hari-hari ketika engkau merasa sudah melangkah sejauh mungkin, namun garis akhir terasa menjauh. Ada malam-malam ketika engkau menahan napas panjang, bertanya dalam diam apakah semua usaha ini akan pernah berbuah. Engkau tidak selalu mengeluh, bahkan seringkali engkau memilih tersenyum dan melanjutkan hidup seolah semuanya baik-baik saja. Tetapi batinmu tahu, ada bagian yang lelah karena terlalu lama menahan, dan justru dari kelelahan yang tidak ditumpahkan itulah perubahan mulai menemukan jalannya. Semesta tidak selalu bergerak ketika manusia berteriak paling keras. Kadang ia bergerak ketika seseorang akhirnya berhenti memaksa dan memilih bertahan dengan jujur. Ketika engkau tidak lagi menuntut hidup untuk segera berubah, tetapi tetap melangkah meski tanpa janji. Di titik itulah alur yang tertahan mulai melunak. Tema hari ini bukan tentang harapan kosong atau janji yang dibuat agar terdengar indah. Ini tentang kejutan yang lahir dari proses panjang yang tidak terlihat. Tentang uang yang datang lebih cepat dari yang pernah engkau bayangkan. Bukan sebagai keajaiban tiba-tiba, tetapi sebagai hasil dari banyak keputusan kecil yang pernah engkau ambil saat tidak ada yang menyaksikan. Keputusan untuk tetap jujur, keputusan untuk tidak menyerah pada jalan yang melukai nurani, keputusan untuk terus berjalan meski tidak ada tepuk tangan. 8 Januari 2026 membawa kualitas energi yang berbeda. Energi di mana semesta tidak lagi menunggu permintaanmu untuk bergerak. Ada fase dalam kehidupan ketika permintaan justru menjadi penghalang. Karena yang dibutuhkan bukan lagi suara, melainkan kesiapan. Dan tanpa engkau sadari, kesiapan itu telah terbentuk perlahan di dalam dirimu, melalui kecewa yang tidak mengeras, melalui sabar yang tidak berubah menjadi pahit, melalui penerimaan yang tidak membuatmu berhenti berusaha. Jika selama ini engkau merasa uang selalu datang terlambat, selalu tertahan, selalu membuatmu harus menunggu lebih lama dari orang lain, maka hari ini membawa kemungkinan yang berlawanan. Bukan karena engkau tiba-tiba lebih beruntung, tetapi karena siklus penahanan itu telah mencapai batasnya. Seperti bendungan yang tidak lagi mampu menahan tekanan air, alur mulai mencari jalan keluar dengan sendirinya. Yang akan membuatmu terkejut bukan hanya karena uang itu datang, tetapi karena caranya. Ia tidak selalu datang dari arah yang engkau perkirakan. Ia tidak selalu muncul dari rencana yang paling engkau andalkan. Kadang ia hadir melalui celah yang sebelumnya engkau anggap sepele. Sebuah keputusan kecil, sebuah pertemuan yang terasa biasa, sebuah peluang yang dulu hampir engkau abaikan. Dan ketika semuanya tersambung, engkau akan menyadari bahwa tidak ada satupun yang benar-benar kebetulan. Pendahuluan ini bukan dimaksudkan untuk membuatmu berandai-andai. Ia adalah undangan untuk berhenti sejenak dan merasakan apa yang sedang bergerak di dalam batinmu saat ini. Apakah ada rasa tenang yang tidak biasa? Apakah ada harapan yang muncul tanpa kegelisahan? Atau mungkin ada keheningan yang terasa lebih dalam dari biasanya? Semua itu adalah bahasa halus yang digunakan semesta ketika perubahan sedang mendekat. Jiwa terpilih penting untuk engkau pahami bahwa percepatan tidak selalu terasa seperti euforia. Kadang ia terasa seperti lega yang tidak berisik,
seperti beban yang perlahan dilepaskan tanpa upacara. Engkau tidak melonjak kegirangan, tetapi hatimu terasa lebih ringan, dan di sanalah tanda-tanda awal mulai tampak. Hidupmu tidak lagi berada dalam mode bertahan sepenuhnya. Ada transisi halus menuju fase menerima. Uang yang datang tanpa engkau memintanya bukan berarti engkau berhenti berdoa atau berhenti berusaha. Ia datang justru karena doa dan usaha itu tidak lagi dipenuhi kegelisahan. Ada perbedaan besar antara berharap dengan gelisah dan berharap dengan tenang. Dan ketenangan itulah yang kini mulai mengundang alur baru. Sebelum engkau melangkah lebih jauh ke dalam bagian-bagian berikutnya, izinkan dirimu meneguhkan niat. Bukan niat untuk menguasai hasil, tetapi niat untuk selaras dengan proses yang sedang berjalan. Jika pesan ini terasa mengetuk sesuatu di dalam dadamu sebagai tanda kehadiran dan kesiapan, tekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan tuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan sebagai ritual kosong, melainkan sebagai penanda bahwa engkau sadar sedang berada di ambang perubahan yang tidak semua orang rasakan pada waktu yang sama. Bagian 1, saat ketika semesta tidak lagi menunggu permintaanmu. Jiwa terpilih ada satu fase dalam kehidupan yang jarang dibicarakan karena ia tidak terlihat dramatis dan tidak mudah dijelaskan dengan logika. Fase itu adalah saat ketika semesta berhenti menunggu permintaanmu. Bukan karena engkau tidak layak meminta, tetapi karena permintaan tidak lagi dibutuhkan. Pada tahap ini, sesuatu yang jauh lebih dalam telah terjadi. Engkau telah bergerak dari posisi memohon menuju posisi selaras. Selama ini mungkin engkau terbiasa berpikir bahwa segala sesuatu datang setelah diminta. Bahwa doa harus diucapkan, harapan harus dirumuskan, dan keinginan harus diperjelas agar semesta mendengar. Namun ada momen tertentu ketika batin manusia telah berbicara jauh sebelum kata-kata terbentuk. Getaran hidupmu, pilihan-pilihan kecilmu, cara engkau bertahan di tengah keterbatasan, semuanya telah menjadi bahasa yang lebih jujur daripada permintaan apapun. 8 Januari 2026 membawa kualitas waktu seperti itu. Waktu di mana hidupmu tidak lagi dinilai dari seberapa keras engkau berharap, tetapi dari seberapa konsisten engkau menjaga dirimu tetap utuh di tengah tekanan. Semesta tidak lagi menunggu engkau berkata ingin cukup. Ia telah melihat bagaimana engkau bertahan saat tidak ada cukup. Ia telah menyaksikan bagaimana engkau tetap berjalan meski tidak ada jaminan. Banyak orang tidak menyadari bahwa permintaan yang berulang-ulang seringkali lahir dari ketakutan, bukan dari keyakinan. Ketika seseorang meminta dengan gelisah, sesungguhnya ia sedang menyatakan bahwa ia belum siap menerima. Sebaliknya, ketika seseorang mampu hidup dengan tenang meski belum melihat hasil, disitulah kesiapan mulai terbentuk. Dan kesiapan itulah yang sedang engkau bawa hari ini. Pada fase ini, uang tidak lagi datang sebagai jawaban atas doa yang diulang, melainkan sebagai respons terhadap keseimbangan batin yang telah tercapai. Engkau tidak lagi memanggil rezeki dengan kata-kata, tetapi dengan cara hidupmu. Dengan caramu menghormati waktu, dengan caramu tidak mengorbankan nilai hanya demi bertahan, dengan caramu memilih tetap jujur meski ada jalan yang lebih cepat namun melukai. Semesta memperhatikan semua itu, bukan sebagai pengawas yang menghakimi, tetapi sebagai sistem keseimbangan yang selalu mencari titik selaras. Ketika engkau terlalu memaksa, alur tertahan. Ketika engkau terlalu menyerah, alur melemah. Namun ketika engkau berdiri di tengah, tidak memohon dengan panik dan tidak menutup diri dengan putus asa, disitulah alur mulai terbuka. Engkau mungkin tidak menyadari kapan tepatnya perubahan ini terjadi, karena ia tidak datang dengan tanda besar. Tidak ada satu hari khusus ketika engkau berkata, "Sekarang aku siap." Ia tumbuh perlahan melalui kelelahan yang engkau terima tanpa dendam, melalui kekecewaan yang engkau lewati tanpa menyalahkan hidup sepenuhnya. Melalui doa-doa yang akhirnya berubah bentuk menjadi keheningan yang pasrah namun tidak kosong. Dan di titik itulah, semesta berhenti menunggu permintaanmu.
Ia mulai bekerja berdasarkan kesiapanmu. Uang yang datang lebih cepat dari bayanganmu bukanlah hadiah mendadak, melainkan pergerakan alami dari sistem yang akhirnya menemukan keseimbangan. Seperti buah yang jatuh bukan karena dipaksa, tetapi karena sudah matang. Jiwa terpilih ada kedewasaan batin yang muncul ketika seseorang tidak lagi terobsesi pada kapan dan bagaimana. Engkau mulai mempercayai ritme meski belum sepenuhnya memahami arahnya. Engkau tidak lagi menghitung hari dengan kecemasan yang menggigit, melainkan menjalani hari dengan kewaspadaan yang tenang. Dan justru dari ketenangan itulah kejutan mulai muncul. Uang yang datang tanpa engkau memintanya seringkali terasa berbeda. Ia tidak membawa rasa bersalah. Ia tidak membuatmu bertanya-tanya apakah engkau pantas. Karena jauh di dalam batinmu engkau tahu bahwa ini bukan sesuatu yang direbut, melainkan sesuatu yang kembali, seolah hidup sedang mengembalikan apa yang sempat tertunda. Pada fase ini, engkau juga mulai memahami bahwa tidak semua doa dijawab dengan cara yang sama. Ada doa yang dijawab dengan penundaan agar batinmu menguat. Ada doa yang dijawab dengan kehilangan agar engkau belajar melepaskan. Dan ada doa yang dijawab dengan kecepatan, justru ketika engkau berhenti mengukurnya. 8 Januari 2026 membawa potensi jawaban jenis terakhir itu. Namun penting untuk engkau pahami, percepatan ini bukan undangan untuk kembali pada kegelisahan lama. Ia adalah undangan untuk tetap tenang di tengah pergerakan. Untuk tidak kembali bertanya dengan nada curiga ketika sesuatu mulai membaik. Karena semesta tidak bekerja dengan baik ketika ia diawasi oleh ketakutan. Biarkan alur ini bergerak tanpa engkau tarik paksa. Biarkan uang datang tanpa engkau genggam terlalu erat. Karena apa yang datang dari kesiapan batin akan bertahan lebih lama daripada apa yang datang dari desakan. Dan jika hari ini engkau merasakan bahwa hidupmu tidak lagi meminta dengan suara keras, melainkan menunggu dengan napas yang lebih dalam, itu bukan tanda kekurangan. Itu adalah tanda bahwa engkau telah memasuki fase di mana semesta mulai bekerja tanpa harus dipanggil. Bagian 2. Rezeki yang datang tanpa drama dan tanpa kejaran. Jiwa terpilih. Ada pergeseran halus yang terjadi ketika hubunganmu dengan rezeki mulai berubah. Engkau mungkin belum sepenuhnya menyadarinya, tetapi tubuh dan batinmu telah lebih dahulu merasakannya. Dulu, setiap pembicaraan tentang uang selalu membawa ketegangan. Ada rasa harus mengejar lebih cepat, harus mendahului waktu seolah jika engkau berhenti sebentar saja, hidup akan tertinggal terlalu jauh. Namun kini ada keheningan baru yang menyertai langkahmu. Sebuah rasa bahwa tidak semua hal perlu dikejar dengan napas terengah. 8 Januari 2026 membawa kualitas rezeki yang berbeda dari yang pernah engkau kenal sebelumnya. Ia tidak datang sebagai lomba. Ia tidak memaksamu membandingkan hidupmu dengan kehidupan orang lain. Ia hadir tanpa drama, tanpa kebisingan, tanpa tuntutan untuk segera dipamerkan atau dibuktikan. Seperti air yang mengalir tenang di dasar sungai, rezeki ini bergerak tanpa harus membuat riak di permukaan. Banyak orang tidak pernah sampai pada fase ini karena mereka terlalu lama hidup dalam mode kejar. Mereka mengira bahwa jika berhenti mengejar, maka hidup akan berhenti memberi. Padahal yang sering terjadi justru sebaliknya. Ketika pengejaran berubah menjadi obsesi, rezeki menjauh karena tidak menemukan ruang untuk menetap. Ia datang, lalu pergi, karena disambut dengan kecemasan. Engkau, jiwa terpilih, sedang belajar pelajaran yang lebih halus. Engkau belajar menerima tanpa panik. Engkau belajar membiarkan sesuatu datang tanpa langsung menimbang apakah ini cukup atau masih kurang. Di titik ini, uang tidak lagi menjadi sesuatu yang harus diraih dengan keras, tetapi sesuatu yang menyatu secara alami dengan ritme hidupmu. Rezeki yang datang tanpa kejaran seringkali terasa sederhana di awal.
Tidak selalu besar secara angka, tetapi besar secara dampak. Ia datang tepat waktu, bukan terlalu cepat hingga membingungkan, dan bukan terlalu lambat hingga melukai. Ia hadir seperti jawaban yang terasa masuk akal, seolah hidup berkata, "Inilah yang kau butuhkan sekarang, tidak lebih dan tidak kurang." Dan justru kesederhanaan itulah yang membuatnya stabil. Rezeki tanpa drama tidak menguras batin. Ia tidak membuatmu terjaga di malam hari dengan pikiran bercabang. Ia tidak memaksamu mengambil keputusan tergesa. Sebaliknya, ia memberimu ruang bernapas, ruang untuk berpikir jernih, ruang untuk memilih dengan sadar. Ruang untuk kembali merasakan hidup tanpa tekanan yang berlebihan. Jiwa terpilih, ada kebijaksanaan yang tumbuh ketika engkau berhenti berlari. Engkau mulai menyadari bahwa banyak hal yang dulu terasa jauh ternyata mendekat ketika engkau diam. Banyak peluang yang dulu tidak terlihat muncul ketika matamu tidak lagi dibutakan oleh ambisi yang sempit. 8 Januari 2026 adalah undangan untuk memasuki kebijaksanaan itu. Pada fase ini, rezeki tidak meminta engkau berubah menjadi orang lain. Ia tidak memaksamu meninggalkan jati dirimu demi cocok dengan arus. Ia justru datang karena engkau akhirnya setia pada dirimu sendiri. Engkau berhenti berpura-pura kuat ketika lelah. Engkau berhenti memaksa senyum ketika hati ingin tenang. Dan dari kejujuran itu, alur baru terbentuk. Ada perasaan aneh yang mungkin muncul saat rezeki datang tanpa drama, sebuah rasa hening yang tidak terbiasa, seolah engkau menunggu kegaduhan yang tidak kunjung datang. Namun kegaduhan itu memang tidak perlu datang. Karena fase ini bukan tentang membuktikan, melainkan tentang meneguhkan, bukan tentang melonjak, melainkan tentang menjejak. Uang yang datang dalam keheningan membawa pesan yang dalam. Ia berkata bahwa hidupmu tidak lagi perlu diselamatkan, karena ia sudah berada di jalur yang lebih seimbang. Ia berkata bahwa engkau tidak lagi hidup dalam ancaman kekurangan yang sama seperti dulu. Dan ia berkata bahwa engkau cukup, bahkan sebelum engkau menghitungnya. Namun jiwa terpilih penting untuk menjaga kesadaran di fase ini. Rezeki yang datang tanpa kejaran bisa dengan mudah berubah menjadi beban jika engkau kembali pada pola lama. Jika engkau kembali membandingkan, jika engkau kembali tergesa, jika engkau kembali mengikat harga dirimu pada jumlah, karena ketenangan adalah pintu yang membuat alur ini tetap terbuka. Biarkan rezeki ini berjalan di sampingmu, bukan di depanmu sebagai sesuatu yang harus dikejar, dan bukan di belakangmu sebagai sesuatu yang ditakuti. Biarkan ia menjadi bagian dari hidup, bukan pusat dari hidup. Ketika engkau mampu menempatkannya di tempat yang tepat, ia akan bertahan. Dan jika hari ini engkau merasakan bahwa uang datang tanpa membuat hatimu berisik, tanpa membuat langkahmu goyah, tanpa membuat pikiranmu terpecah, maka ketahuilah, engkau sedang memasuki fase di mana hidup tidak lagi menguji ketahananmu melalui kekurangan, melainkan melalui kemampuanmu untuk tetap tenang saat diberi. Bagian 3. Kejutan yang lahir dari kesabaran panjang. Jiwa terpilih, ada jenis kejutan yang tidak pernah datang kepada mereka yang tergesa. Ia tidak menyukai suara langkah yang terburu-buru, tidak merespons tuntutan yang keras. Kejutan jenis ini lahir dari kesabaran yang panjang, dari waktu yang dilalui tanpa kepastian namun tetap dijalani dengan setia. Engkau mungkin tidak menyadari bahwa selama ini engkau sedang berjalan menuju titik ini, karena kesabaran jarang terasa seperti kemajuan. Ia sering terasa seperti diam di tempat, padahal sesungguhnya ia sedang memperdalam akar. Selama bertahun-tahun atau mungkin selama waktu yang terasa sangat lama bagimu, engkau hidup di fase menunggu. Menunggu sesuatu bergerak, menunggu hidup memberi tanda, menunggu keadaan berubah. Dan di tengah penantian itu, engkau tetap bangun setiap hari, tetap melangkah, tetap menyelesaikan hal-hal kecil yang seringkali tidak dihargai siapapun.
Kesabaranmu tidak heroik, ia sunyi, ia tidak dipuji, namun justru kesunyian itulah yang membuatnya kuat. 8 Januari 2026 membawa kejutan yang lahir dari kesabaran jenis ini. Bukan kejutan yang meledak, melainkan kejutan yang membuatmu terdiam sejenak. Engkau mungkin berhenti, menarik napas dan berkata dalam hati bahwa engkau tidak menyangka semuanya bisa bergerak secepat ini. Bukan karena engkau baru berusaha kemarin, tetapi karena engkau telah terlalu lama berusaha tanpa hasil yang tampak. Kesabaran panjang membentuk jenis kesiapan yang berbeda. Ia tidak hanya melatih ketahanan, tetapi juga menyaring niat. Di awal mungkin engkau menginginkan uang sebagai pelarian dari tekanan. Namun seiring waktu, keinginan itu berubah. Engkau tidak lagi ingin lari, engkau ingin stabil. Engkau tidak lagi ingin membuktikan, engkau ingin tenang. Dan perubahan niat inilah yang membuat kejutan menjadi mungkin. Jiwa terpilih, semesta bekerja dengan ritme yang tidak bisa dipaksa, tetapi selalu tepat. Ia menunggu hingga engkau tidak lagi mengukur harga dirimu dari hasil semata. Ia menunggu hingga engkau bisa menerima kenyataan tanpa mengeras. Ia menunggu hingga engkau cukup dewasa untuk tidak hancur ketika menunggu dan tidak lupa diri ketika diberi. Ketika semua itu selaras, kejutan muncul tanpa peringatan. Banyak orang gagal merasakan kejutan ini karena mereka menyerah terlalu cepat atau menjadi pahit terlalu lama. Mereka mengira kesabaran adalah kekalahan, padahal ia adalah proses pematangan. Engkau dengan segala kelelahanmu tetap memilih berjalan, mungkin perlahan, mungkin tertatih, tetapi engkau tidak berhenti. Dan semesta mencatat pilihan itu dengan cara yang tidak selalu langsung terlihat. Kejutan yang lahir dari kesabaran panjang seringkali datang tanpa panggung. Tidak ada sorak, tidak ada pengumuman. Kadang hanya sebuah pesan singkat, sebuah kesempatan yang muncul tiba-tiba, atau sebuah pintu yang terbuka tanpa engkau sadari sebelumnya. Namun dampaknya terasa dalam, seperti simpul yang terlepas setelah lama mengikat. Alur hidupmu mulai mengalir lebih lancar. Uang yang datang di fase ini membawa rasa yang berbeda. Ia tidak membuatmu ingin segera membelanjakannya demi menutup luka lama. Ia tidak membuatmu ingin menunjukkan apapun kepada siapapun. Ia justru membuatmu ingin menata, merapikan, dan menjaga karena kesabaran panjang telah mengajarkanmu bahwa apa yang datang dengan susah payah layak diperlakukan dengan hormat. Ada kebijaksanaan yang hanya dimiliki oleh mereka yang pernah menunggu lama. Engkau tidak lagi mudah terkejut oleh jumlah, tetapi oleh ketepatan. Engkau tidak lagi terpesona oleh kecepatan, tetapi oleh kesinambungan. Dan itulah mengapa kejutan ini terasa begitu pas, tidak berlebihan, tidak pula mengecewakan. Ia datang sesuai dengan ruang yang telah engkau siapkan di dalam batin. Jiwa terpilih, mungkin ada bagian dari dirimu yang masih bertanya mengapa semua ini tidak terjadi lebih cepat. Mengapa engkau harus melalui begitu banyak waktu sunyi? Namun pertanyaan itu perlahan akan kehilangan kekuatannya. Karena engkau akan menyadari bahwa jika kejutan ini datang lebih awal, engkau mungkin belum mampu menjaganya. Kesabaran panjang bukan hukuman, melainkan persiapan. Biarkan kejutan ini diterima dengan rasa syukur yang tenang. Tidak perlu berlebihan, tidak perlu dirayakan dengan kegaduhan. Cukup akui di dalam hati bahwa perjalanan panjang ini tidak sia-sia. Bahwa setiap hari yang terasa lambat ternyata sedang menyusun sesuatu yang lebih kokoh. Dan jika hari ini engkau merasa terkejut bukan karena besarnya perubahan, tetapi karena akhirnya ada perubahan, ketahuilah bahwa itulah tanda paling jujur bahwa kesabaranmu telah mencapai ujungnya, dan alur baru sedang mulai mengalir dengan cara yang tidak pernah bisa dipaksakan. Bagian 4. Saat uang tidak lagi menjadi sumber ketakutan, jiwa terpilih, ada satu perubahan yang seringkali tidak disadari ketika alur rezeki mulai berbalik arah.
Perubahan itu bukan tentang bertambahnya jumlah, bukan pula tentang datangnya peluang baru. Ia jauh lebih sunyi, namun jauh lebih menentukan. Perubahan itu terjadi ketika uang perlahan berhenti menjadi sumber ketakutan, ketika ia tidak lagi hadir sebagai bayangan yang menghantui pikiranmu di malam hari dan tidak lagi menjadi beban yang menekan dadamu setiap kali engkau terbangun di pagi hari. Selama ini, mungkin engkau hidup dengan kewaspadaan yang berlebihan. Setiap pengeluaran terasa seperti ancaman, setiap pemasukan terasa seperti sesuatu yang bisa hilang kapan saja. Pikiranmu terbiasa bersiaga, seolah hidup selalu berada di ujung jurang. Dan tanpa engkau sadari, kewaspadaan itu berubah menjadi ketegangan yang terus-menerus. Tubuhmu lelah, batinmu tegang, bukan karena engkau malas, tetapi karena engkau terlalu lama hidup dalam rasa takut akan kekurangan. 8 Januari 2026 membawa perubahan halus di titik ini. Bukan berarti semua ketakutan langsung lenyap, tetapi intensitasnya mulai melemah. Ada ruang baru di dalam batinmu, ruang di mana engkau bisa bernapas sedikit lebih panjang tanpa dihantui pertanyaan yang sama. Dan di ruang itulah, rezeki menemukan tempat untuk menetap. Ketika uang tidak lagi menjadi sumber ketakutan, hubunganmu dengannya berubah secara mendasar. Engkau tidak lagi memandangnya sebagai sesuatu yang harus dijaga dengan cengkeraman kuat. Engkau mulai memperlakukannya dengan hormat, bukan dengan kecurigaan. Ada kepercayaan baru yang tumbuh, kepercayaan bahwa hidup tidak lagi beroperasi semata-mata dalam mode darurat. Jiwa terpilih, ketakutan terhadap uang seringkali tidak lahir dari kurangnya jumlah, melainkan dari pengalaman masa lalu yang belum sembuh. Dari masa-masa ketika engkau pernah merasa tidak aman. Dari saat-saat ketika kebutuhan tidak terpenuhi tepat waktu. Semua itu meninggalkan jejak di batin dan jejak itu terus bereaksi bahkan ketika keadaan mulai berubah. Namun fase ini adalah undangan untuk perlahan melepaskan reaksi lama itu. Uang yang datang lebih cepat dari yang pernah engkau bayangkan membawa pesan penting. Pesan bahwa engkau tidak lagi sendirian menghadapi hidup. Bahwa ada alur yang kini menopang langkahmu, meski tidak selalu terlihat. Dan ketika pesan ini benar-benar diterima oleh batinmu, ketakutan mulai kehilangan pijakannya. Ada ketenangan baru yang muncul ketika engkau tidak lagi menghitung hari dengan cemas. Engkau masih bertanggung jawab, masih berhati-hati, tetapi tidak lagi tercekik oleh kekhawatiran. Perbedaan ini halus namun besar. Kehati-hatian lahir dari kesadaran. Ketakutan lahir dari luka. Dan fase ini menandai pergeseran dari yang kedua menuju yang pertama. Jiwa terpilih, saat uang berhenti menjadi sumber ketakutan, ia juga berhenti menjadi pusat hidupmu. Engkau tidak lagi bangun setiap pagi dengan pikiran tentang bagaimana bertahan, melainkan tentang bagaimana hidup dengan lebih utuh. Dan ironisnya, justru ketika uang tidak lagi menjadi pusat, alurnya menjadi lebih stabil. Pada titik ini, engkau mungkin mulai merasakan kelegaan yang sulit dijelaskan. Bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena cara engkau menghadapinya berubah. Engkau tidak lagi melawan hidup dengan tegang, melainkan berjalan bersamanya dengan lebih lentur, dan kelenturan itulah yang membuatmu mampu menerima lebih banyak tanpa runtuh. Semesta selalu memperhatikan hubungan batin manusia dengan materi. Ketika hubungan itu dipenuhi ketakutan, alur tersendat. Ketika hubungan itu dipenuhi kesadaran, alur mengalir. 8 Januari 2026 membawa kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan uang. Hubungan yang tidak didominasi oleh trauma lama. Namun jiwa terpilih, fase ini juga meminta kejujuran. Jika ketakutan lama muncul kembali, jangan menolaknya dengan keras. Akui dengan lembut, lalu lepaskan, karena ketenangan tidak dibangun dengan penyangkalan, melainkan dengan penerimaan yang sadar. Setiap kali engkau memilih untuk tidak tenggelam dalam kecemasan,
Engkau sedang memperkuat alur yang baru. Biarkan uang hadir sebagai alat, bukan ancaman. Biarkan ia mengalir sebagai bagian dari hidup, bukan sebagai penentu nilai dirimu. Ketika engkau mampu memandangnya demikian, engkau akan menyadari bahwa ketakutan yang dulu terasa begitu nyata kini perlahan kehilangan suaranya. Dan jika hari ini engkau merasakan bahwa pikiranmu sedikit lebih tenang saat membicarakan masa depan, bahwa dadamu tidak lagi sesak saat memikirkan kebutuhan hidup, maka ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa engkau sedang memasuki fase di mana uang tidak lagi datang membawa kecemasan, melainkan membawa rasa aman yang tumbuh perlahan dan bertahan lebih lama. Bagian 5. Keselarasan antara niat, tindakan, dan waktu yang akhirnya bertemu. Jiwa terpilih tidak ada percepatan yang lahir dari kekacauan batin. Segala sesuatu yang bergerak dengan cepat namun bertahan lama selalu lahir dari keselarasan. Keselarasan antara apa yang engkau niatkan di dalam hati, apa yang engkau lakukan dengan tangan dan langkahmu, serta kapan semua itu terjadi di dalam waktu yang tepat. Selama ini mungkin engkau merasa salah satu dari ketiganya selalu tertinggal. Niat sudah ada tetapi waktu belum berpihak. Usaha sudah dilakukan tetapi hasil terasa lambat. Atau waktu terasa tepat namun batinmu belum sepenuhnya siap. 8 Januari 2026 menandai titik temu dari ketiganya. Bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena semuanya cukup selaras. Dan dalam kehidupan cukup selaras seringkali lebih kuat daripada sempurna. Keselarasan ini tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh dari ketekunan yang berulang, dari keputusan-keputusan kecil yang mungkin dulu engkau anggap remeh, namun ternyata membentuk fondasi yang kokoh. Niatmu telah mengalami pemurnian. Dulu, mungkin engkau menginginkan uang untuk membuktikan sesuatu, untuk menunjukkan bahwa engkau mampu, untuk menutup rasa kurang yang pernah melukai, namun seiring perjalanan, niat itu berubah. Engkau tidak lagi menginginkan uang untuk mengalahkan siapapun, engkau menginginkannya untuk bernapas lebih tenang, untuk hidup lebih utuh, untuk memberi tanpa mengorbankan dirimu sendiri. Niat yang lebih murni inilah yang membuka pintu baru. Tindakanmu pun mengalami penyesuaian. Engkau tidak lagi bekerja dengan amarah yang tersembunyi. Engkau tidak lagi melangkah dengan rasa terpaksa yang menggerogoti. Engkau mungkin masih lelah, tetapi ada kejujuran di dalam kelelahan itu. Engkau bekerja karena memilih, bukan karena terjepit. Dan tindakan yang lahir dari pilihan selalu membawa energi yang berbeda. Lalu ada waktu, unsur yang seringkali paling disalahpahami. Waktu bukan musuh yang harus dikalahkan, dan bukan pula sahabat yang bisa disuap. Waktu adalah penjaga ritme. Ia memastikan bahwa apa yang datang benar-benar bisa dijaga. Selama ini, mungkin waktu terasa lambat karena ia sedang menunggu dua unsur lainnya menyusul. Kini niat dan tindakan telah tiba di titik yang cukup matang. Maka waktu pun bergerak. Keselarasan ini membuat uang datang tanpa engkau merasa dipaksa berubah. Hidup tidak memintamu menjadi orang lain. Ia tidak menuntutmu mengorbankan jati diri demi hasil. Ia hanya meminta kehadiranmu yang utuh. Ketika niatmu jujur, tindakanmu konsisten dan waktunya tepat, hasil muncul sebagai konsekuensi alami, bukan sebagai hadiah yang harus ditebus. Jiwa terpilih, pada fase ini rezeki tidak lagi terasa asing. Ia terasa pas, seolah engkau sudah pernah membayangkannya, namun tidak menyadari bahwa bayangan itu kini menjadi nyata. Tidak ada rasa kaget yang berlebihan, hanya pengakuan dalam hati bahwa semuanya akhirnya berada di tempatnya. Keselarasan juga membawa rasa percaya yang baru. Engkau tidak lagi mempertanyakan setiap tanda. Engkau tidak lagi menuntut kepastian dari segala arah.
Ada keyakinan tenang bahwa jika sesuatu belum datang berarti masih ada bagian yang sedang diselaraskan. Dan keyakinan ini bukan pasrah yang lemah, melainkan pasrah yang sadar. Namun jiwa terpilih, keselarasan adalah kondisi yang hidup. Ia perlu dijaga bukan dengan ketegangan tetapi dengan kehadiran. Jika engkau mulai mengabaikan niatmu yang murni, tindakanmu akan kehilangan arah. Jika engkau mulai tergesa melawan waktu, ketenangan akan terganggu. Maka tugasmu di fase ini bukan mengejar lebih cepat, melainkan menjaga agar apa yang sudah selaras tidak kembali tercerai. Biarkan niatmu tetap jernih. Biarkan tindakanmu tetap berakar pada nilai. Biarkan waktu bekerja tanpa engkau curigai. Ketika ketiganya terus berjalan berdampingan, alur rezeki akan tetap terbuka dengan cara yang sehat dan berkelanjutan. Dan jika hari ini engkau merasakan bahwa hidup tidak lagi terasa terpisah-pisah, bahwa apa yang engkau pikirkan, lakukan, dan alami mulai saling menguatkan, maka ketahuilah bahwa engkau sedang berdiri di titik keselarasan yang jarang dicapai tanpa perjalanan panjang. Di titik inilah percepatan terasa wajar dan kejutan terasa pantas. Bagian 6. Rezeki sebagai jawaban, bukan pelarian. Jiwa terpilih ada perbedaan yang sangat halus namun menentukan antara rezeki yang datang sebagai jawaban dan rezeki yang dicari sebagai pelarian. Banyak orang tidak pernah menyadari perbedaan ini karena keduanya sama-sama membawa uang ke dalam hidup. Namun batin tahu, tubuh tahu, dan hidup pun merespons dengan cara yang berbeda. Di fase ini, 8 Januari 2026 menandai pergeseran penting. Rezeki tidak lagi hadir untuk menutup luka, melainkan untuk menjawab kesiapan. Di masa lalu mungkin ada saat-saat ketika engkau berharap uang datang agar rasa sakit berkurang, agar kecemasan mereda, agar engkau tidak perlu lagi berhadapan dengan rasa tidak aman yang terlalu lama menempel. Harapan itu manusiawi, tidak salah, namun rezeki yang datang untuk menutup luka seringkali tidak pernah cukup. Ia cepat habis, cepat menguap, karena luka yang mendasarinya belum sembuh. Kini, sesuatu telah berubah. Engkau tidak lagi menunggu uang untuk menyelamatkanmu dari dirimu sendiri. Engkau telah cukup lama duduk bersama kegelisahanmu, cukup lama menatap ketakutanmu tanpa lari. Engkau telah belajar bahwa tidak semua rasa harus dihindari dan tidak semua luka harus segera ditutup. Dari keberanian itulah penyembuhan mulai terjadi. Rezeki yang datang di fase ini hadir sebagai jawaban. Jawaban atas keteguhanmu untuk tetap hidup dengan sadar. Jawaban atas pilihanmu untuk tidak menjadikan materi sebagai pengganti kehadiran batin. Dan karena ia adalah jawaban, bukan pelarian, ia membawa rasa yang berbeda. Ia tidak memabukkan, ia tidak mengikat, ia tidak menuntut engkau menjadi orang lain. Jiwa terpilih, rezeki sebagai jawaban membawa ketenangan yang tidak mencolok. Engkau menggunakannya dengan penuh pertimbangan, bukan dengan dorongan impulsif. Engkau tidak merasa perlu membuktikan apapun, tidak ada dorongan untuk segera mengumumkan atau memperlihatkan. Karena batinmu tahu, ini bukan tentang pengakuan, melainkan tentang kesinambungan hidup. Ada kebijaksanaan yang lahir ketika engkau berhenti menggunakan uang untuk menghindari rasa tidak nyaman. Engkau tidak lagi berbelanja untuk menenangkan diri. Tidak lagi mencari kesibukan finansial untuk menutup kesepian. Engkau membiarkan dirimu merasakan apa yang perlu dirasakan, lalu menggunakan rezeki sebagai alat untuk merawat hidup, bukan untuk melarikan diri darinya. Semesta sangat peka terhadap pergeseran ini. Ketika uang tidak lagi dibebani tugas emosional yang berat, alurnya menjadi lebih ringan. Ia tidak harus terus-menerus datang dalam jumlah besar untuk menenangkan ketakutan. Ia cukup hadir sesuai kebutuhan, dan karena itu ia lebih stabil.
8 Januari 2026 membawa peluang untuk memperkuat hubungan yang sehat dengan rezeki. Hubungan yang tidak dibangun di atas kekurangan batin tetapi di atas kesadaran. Hubungan di mana engkau dan uang berdiri sejajar, bukan saling mendominasi. Engkau memegang kendali tanpa menekan dan uang hadir tanpa menguasai. Namun jiwa terpilih, fase ini juga mengajakmu untuk jujur pada diri sendiri. Jika suatu saat engkau merasa ingin menggunakan uang untuk menutupi rasa kosong, berhentilah sejenak. Tarik napas, dengarkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh batinmu. Karena rezeki sebagai jawaban tidak akan pernah menolak kejujuran, tetapi rezeki sebagai pelarian akan selalu menuntut lebih. Biarkan uang berfungsi sesuai hakikatnya. Sebagai sarana, sebagai penopang, sebagai alat yang membantu hidup berjalan lebih tenang. Ketika engkau tidak lagi menaruh beban emosional berlebih padanya, engkau akan menyadari bahwa hidup terasa lebih ringan meski tantangan masih ada. Dan jika hari ini engkau merasakan bahwa rezeki datang tanpa dorongan untuk melarikan diri, tanpa rasa ingin mengisi kekosongan secara instan, maka ketahuilah bahwa engkau sedang berada di fase yang jarang dicapai. Fase di mana uang tidak lagi menyelamatkanmu karena engkau sudah cukup utuh untuk menyambutnya sebagai jawaban yang datang tepat pada waktunya. Bagian 7. Menjaga alur agar tetap terbuka dan tidak kembali tertutup. Jiwa terpilih, setiap alur yang terbuka membawa tanggung jawab yang sunyi. Bukan tanggung jawab untuk mempertahankan dengan ketegangan, melainkan tanggung jawab untuk menjaga dengan kesadaran. 8 Januari 2026 bukanlah puncak, bukan pula garis akhir. Ia adalah pintu yang telah terbuka, dan seperti setiap pintu yang terbuka, ia bisa dilalui dengan tenang atau ditutup kembali oleh ketergesaan yang tidak disadari. Banyak orang gagal mempertahankan kelancaran rezeki bukan karena kurang usaha, tetapi karena lupa menjaga batinnya setelah keadaan mulai membaik. Ketika alur mulai mengalir, ada godaan halus untuk kembali pada pola lama. Pola membandingkan, pola tergesa, pola ingin memastikan segalanya sekaligus. Padahal alur yang sehat tidak tumbuh dari pengawasan yang berlebihan, melainkan dari kepercayaan yang stabil. Menjaga alur berarti menjaga cara pandang. Ketika engkau melihat rezeki sebagai sesuatu yang harus terus dibuktikan, alur mulai menyempit. Ketika engkau melihatnya sebagai sesuatu yang harus segera diamankan dengan rasa takut, alur mulai terganggu. Namun ketika engkau melihatnya sebagai bagian alami dari hidup yang selaras, alur tetap terbuka tanpa perlu dijaga dengan cengkeraman. Jiwa terpilih, ada kebijaksanaan besar dalam tidak terburu-buru saat keadaan membaik. Engkau tidak perlu segera mengubah segalanya, tidak perlu membuktikan apapun kepada masa lalu atau kepada siapapun. Rezeki yang datang di fase ini ingin tumbuh bersama ketenanganmu, bukan di atas kegaduhan emosional yang lama. Menjaga alur juga berarti menjaga kejujuran terhadap diri sendiri. Jika suatu hari engkau merasa lelah, izinkan diri beristirahat tanpa rasa bersalah. Jika suatu hari engkau merasa ragu, dengarkan keraguan itu tanpa menolaknya. Karena kejujuran batin adalah pintu utama yang membuat alur tetap hidup. Semesta tidak menuntutmu selalu kuat, ia hanya meminta engkau tetap sadar. Ada momen-momen kecil yang akan menguji kestabilan alur ini. Mungkin berupa pilihan yang tampak menguntungkan namun tidak selaras dengan nilai batinmu. Mungkin berupa dorongan untuk mengambil lebih dari yang perlu. Di titik-titik inilah penjagaan sejati terjadi. Bukan dengan larangan keras, tetapi dengan kebijaksanaan untuk berkata cukup. 8 Januari 2026 membuka alur yang lembut namun cerdas. Ia tidak akan bertahan jika dipaksa membesar secara instan. Ia tumbuh melalui ritme, melalui konsistensi yang tidak mencolok, melalui keputusan-keputusan yang mungkin tampak biasa namun berakar pada kesadaran yang dalam.
Jiwa terpilih. Menjaga alur juga berarti menjaga hubunganmu dengan waktu. Jangan kembali memusuhi hari esok dan jangan menyesali hari kemarin. Alur yang terbuka bergerak paling lancar ketika engkau hadir sepenuhnya di hari ini. Ketika engkau melakukan apa yang perlu dilakukan tanpa membawa beban berlebih dari masa lalu atau kecemasan berlebihan tentang masa depan. Biarkan rezeki menjadi bagian dari hidupmu, bukan penguasa hidupmu. Ketika engkau memberi tempat yang tepat, ia akan tahu bagaimana tinggal. Ketika engkau menghormatinya tanpa mengagungkannya, ia akan bertahan. Karena alur yang paling kuat bukanlah yang paling deras, melainkan yang paling stabil. Dan jika suatu hari engkau merasa alur ini melambat, jangan panik. Perlambatan bukan selalu pertanda penutupan. Kadang ia hanya ajakan untuk kembali merapikan niat, menenangkan langkah, dan memperdalam kesadaran. Alur yang sehat tahu kapan harus bergerak cepat dan kapan harus berjalan pelan. Jiwa terpilih. Apa yang terbuka hari ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang telah engkau jalani dengan setia. Meski seringkali tanpa kepastian. Menjaganya tidak memerlukan usaha yang lebih berat, hanya kehadiran yang lebih jujur. Tetaplah hidup dengan napas yang tenang, dengan langkah yang sadar, dan dengan hati yang tidak lagi dikuasai ketakutan lama. Disitulah alur akan tetap terbuka, tidak karena engkau menjaganya dengan keras, tetapi karena engkau layak berjalan bersamanya. Jiwa terpilih, kini izinkan semua yang telah engkau dengar berdiam sejenak di dalam batinmu. Tidak perlu engkau rangkai ulang dengan pikiran yang tergesa. Tidak perlu engkau ukur dengan logika yang ingin segera memastikan hasil. Ada pesan yang tidak dimaksudkan untuk dipahami dengan kepala, melainkan untuk dirasakan oleh ruang yang lebih dalam, tempat di mana keheningan dan kesadaran saling bertemu. 8 Januari 2026 bukan tentang satu hari yang berdiri sendiri. Ia adalah simpul dari perjalanan panjang yang telah engkau lalui. Seringkali tanpa saksi, seringkali tanpa kepastian. Setiap langkah kecil yang dulu terasa tidak berarti, setiap keputusan yang engkau ambil saat tidak ada yang memberi jaminan, kini menyatu menjadi alur yang lebih utuh. Dan alur itu mulai bergerak dengan cara yang tidak memerlukan teriakan. Jika hari ini engkau merasakan ketenangan yang berbeda, biarkan ia tinggal. Jika ada kelegaan yang muncul tanpa sebab yang jelas, jangan buru-buru mencarinya dengan pikiran. Karena ketenangan sejati sering datang tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Ia hadir ketika batin tidak lagi melawan hidup, dan hidup tidak lagi menguji batin dengan cara yang sama. Uang yang datang lebih cepat dari yang pernah engkau bayangkan bukanlah pusat dari perubahan ini. Ia hanyalah salah satu tanda yang terlihat. Perubahan sejati terjadi jauh lebih dalam. Ia terjadi ketika engkau tidak lagi merasa kecil di hadapan hidup. Ketika engkau tidak lagi mengukur nilai dirimu dari apa yang belum engkau capai. Ketika engkau mulai berdiri tegak, bukan karena segalanya sudah sempurna tetapi karena engkau sudah tidak lagi runtuh oleh ketidaksempurnaan. Jiwa terpilih, jangan terburu-buru menceritakan perubahan ini kepada siapapun. Ada hal-hal yang tumbuh lebih kuat ketika dijaga dalam keheningan. Biarkan alur ini menetap dengan alami, biarkan ia menguat tanpa perlu pembuktian. Tidak semua yang baik harus segera diumumkan. Beberapa hal justru bertahan karena dihormati dengan diam. Jika di hari-hari ke depan engkau menemui tantangan baru, jangan anggap itu sebagai kemunduran. Alur yang terbuka tidak berarti hidup menjadi tanpa ujian. Ia berarti cara engkau menghadapi ujian telah berubah. Engkau tidak lagi masuk dengan ketakutan yang sama. Engkau membawa ketenangan yang lebih dalam, dan dari ketenangan itu, pilihan-pilihanmu akan lahir dengan lebih jernih. Ingatlah bahwa rezeki yang sehat tidak menuntut engkau untuk selalu kuat.
Ia hanya meminta engkau tetap jujur pada dirimu sendiri. Ketika engkau lelah, beristirahatlah tanpa rasa bersalah. Ketika engkau ragu, berhentilah sejenak tanpa menghakimi diri. Kehidupan yang selaras tidak dibangun dari pemaksaan, melainkan dari kehadiran yang utuh. Jiwa terpilih, biarkan hari ini berlalu tanpa engkau genggam terlalu erat. Apa yang perlu tinggal akan tinggal, apa yang perlu bergerak akan bergerak. Tugasmu bukan mengatur segalanya, melainkan menjaga dirimu tetap sadar di tengah pergerakan. Ketika engkau mampu melakukan itu, hidup akan terus menemukan caranya sendiri untuk menopang langkahmu. Dan pada akhirnya, ketika engkau menoleh ke belakang suatu hari nanti, engkau akan menyadari bahwa kejutan terbesar bukanlah uang yang datang lebih cepat, melainkan dirimu yang telah tumbuh cukup tenang untuk menerimanya tanpa kehilangan jati diri. Di sanalah perubahan sejati berdiam, dalam keheningan, dalam kesadaran, dalam langkahmu yang kini tidak lagi dituntun oleh ketakutan, melainkan oleh kepercayaan yang lembut namun kokoh.